Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madi Satria Muldiko Wibawa. Saya Maulana Muhammad Fauzan Abdul Rahman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai climatic profile and agriculture in Belgium. Terdapat dua tujuan yang akan kami presentasikan pada kali ini, yaitu mahasiswa mampu mengetahui elemen-elemen iklim yang mempengaruhi iklim di negara Belgia. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat menentukan metode atau kondisi lingkungan yang tidak menjadi ancaman pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya di Belgia. Agroklimatologi merupakan cabang ilmu iklim dan cuaca harapan yang mempelajari tentang hubungan antara proses fisik di atmosfer dan produksi pertanian. Untuk sebelum masuk ke klimatnya, kita masuk ke kondisi geografisnya dulu. Belgia merupakan negara kecil dengan permukaan luas 30,528 km persegi di barat laut Eropa. Memiliki 1.486 km panjangnya dengan berbatasan dengan Belanda, Jerman, dan Luxembourg, Prancis, dan Laut Utara. Garis pantainya 73,1 km. Di negara Belgia ini terbagi menjadi beberapa wilayah. Nah, ada yang dinamakan wilayah Wallon, menempati bagian terbesar dari wilayah negara Belgia, 95,2%. Diikuti ada wilayah Flemish, 44,3%, dan wilayah ibu kota Brussels, 0,5%. Belgia memiliki 3 zona ketinggian, berorientasi timur barat dan barat daya, dataran pantai dan dataran tinggi, tengah dan dataran tinggi. Titik tertingginya itu berada pada 694 meter di permukaan laut, tepatnya berada di daerah dataran tinggi yang bernama Signal de Bosprang. Menurut citasi atau sumber yang saya dapat, terdapat elemen-elemen iklim yang mempengaruhi iklim di negara Belgia. Yang pertama yaitu angin, kedua temperatur, dan ketiga precipitation atau curah hujan. Angin pada negara Belgia ini didominasi arah selatan ke arah barat di seluruh negerinya. Rata-rata kecepatan relatif seragam untuk keseluruhan wilayah, kecuali di pantai tempat mereka berada. Badai biasanya terjadi di seluruh negara antara November dan Maret, tapi paling sering terjadi badai tersebut atau paling terasanya itu di sepanjang pantai. Temperatur. Meskipun luas permukaannya kecil, tetapi suhu di negara Belgia ini bervariasi menurut zona geografisnya. Faktor utamanya yaitu jarak dari lautnya. Iklim paling kontinental berada di daerah tenggara, lalu di daerah yang bernama Belgian Lorraine, dan ditandai dengan suhu yang lebih tinggi, berkisar antara musim panas dan musim dingin. Yang kedua, faktor kedua yaitu ketinggian dari pantai ke Ardennes. Ardennes itu nama wilayah dataran rendah di Belgia. Daerah tertinggi memiliki suhu rata-rata lebih dingin daripada dataran rendah. Keragaman relief juga menimbulkan perbedaan lokal antara dataran dan lembah. Jenis-jenis tanah yang berbeda juga dapat menjelaskan perbedaan regional dalam suhu ekstrim. Besaran suhu antara utara dan selatan Belgia tidak besar di musim panas. Namun selama berbulan-bulan di musim dingin, kontrasnya perbedaannya terlihat jelas. Next. Nah, ini merupakan temperatur di negara Belgia dari tahun ke tahun sampai tahun 2012. Di Belgia, pengukuran suhu menunjukkan tren yang meningkat dengan jelas. Analisis statistik suhu rata-rata tahunan pada sistem pengukuran menurut AKL menunjukkan bahwa suhu ini telah meningkat secara signifikan sejak akhir abad ke-19. Pertengahan abad ke-20 peningkatan hampir terhenti, tetapi kemudian suhu mulai menaik lebih cepat lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, suhu terus meningkat sebesar 0,4 derajat Celcius per dasawarsa. Sementara itu, garis rem menunjukkan bahwa suhu rata-rata 2,3 derajat Celcius lebih hangat di sini daripada di periode pada saat pra-industri.
Nah, ini merupakan grafik dari temperatur dari tahun 1830 sampai 2012-2010. Grafiknya terus meningkat dengan suhu tahunan rata-rata yaitu 11,6 derajat Celcius. Tahun 2011 pada di negara Belgia merupakan tahun rekor absolut sejak pengukuran dimulai pada tahun 1833. Lalu tahun 2007 dan 2006 menyelesaikan termasuk tiga teratas suhu tertinggi dengan nilai 11,5 derajat dan 11,4 derajat Celcius. Lalu 17 tahun dari periode dari 1889 sampai 2011 itu merupakan termasuk periode terhangat, sedangkan 20 tahun terdingin atau periode dingin yaitu sebelum tahun 1895. Dengan suhu rata tahunan 10,6 derajat Celcius, tahun 2012 juga termasuk dalam 20 tahun terhangat teratas. Periode terhangat teratas. Precipitation curah hujan. Di bagian utara pada negara Belgia, curah hujan meningkat dari barat ke timur hingga muara setiap itu nama daerah muaranya. Wilayah dengan ketinggian tertinggi di timur Belgia memiliki tingkat curah hujan tertinggi. Nama wilayahnya itu The Hout wilayah Fens memiliki rata-rata tahunan 1.400 mm curah hujan. Sedangkan bagian tengah dan utara negara tersebut memiliki curah hujan sebesar 700 sampai 800 mm. Hujan rata-rata terjadi pada 220 hari dalam setahun di titik tertinggi yaitu di daerah Ardennes dibandingkan dengan 200 hari di negara lain. Ciri-ciri hujan di Belgia bergantung pada ketinggian lokasi, tetapi juga bergantung juga pada lintasan massa udara. Selanjutnya terdapat pengaruh iklim dan cuaca yang dapat mempengaruhi tanaman. Yang pertama itu ada suhu udara, lalu perubahan pola hujan, intensitas curah hujan, lalu juga ada cahaya matahari. Ketersediaan air merupakan suatu faktor pembatas utama produksi pertanian pada suatu wilayah. Curah hujan merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan budidaya suatu tanaman. Pola curah hujan menurut GCM atau Global Circulation Model dibagi menjadi 3 tipe, yaitu monsoon type, equatorial type, dan local type. Nah, terdapat kondisi iklim pada negara Belgia. Kondisi iklim pada negara Belgia ini terdapat 4 musim pada setiap tahunnya. Selain itu, suhu udara pada negara Belgia termasuk suhu terendahnya terdapat pada bulan Januari dan tertingginya terdapat pada bulan Juli. Lalu curah hujan pada negara Belgia itu rata-rata per tahunnya antara 54 mm sampai dengan 78 mm setiap tahunnya. Lalu kecepatan anginnya itu didominasi pada arah selatan menuju ke arah barat. Selanjutnya terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan jika kita ingin melaksanakan budidaya tanaman pada negara Belgia. Yang pertama yaitu ada cahaya matahari, lalu yang kedua ada jenis tanaman, ketiga ada irigasi air, dan yang terakhir adalah pemasangan alat pemantau cuaca. Cahaya matahari ini sangat perlu diperhatikan karena penyinaran cahaya matahari yang mencukupi sangat mempengaruhi suatu tanaman terkait yang dibudidayakan. Terlebih lagi di negara Belgia ini terdapat 4 musim, berbeda dengan musim yang ada di Indonesia yang hampir setiap tahunnya disinari oleh matahari. Lalu yang kedua adalah jenis tanaman. Morfologi dan karakteristik setiap tanaman itu beragam sehingga perlu diperhatikan lebih jelas dan teliti tanaman apa yang akan kita budidayakan pada negara Belgia. Lalu yang kedua ada irigasi air. Irigasi air ini sangat penting karena kelebihan atau kekurangan air dapat mempengaruhi dari produksi suatu tanaman. Terlebih lagi, jenis tanah yang ada di Belgia itu tidak segembur dengan jenis tanah yang ada di Indonesia, sehingga irigasi air ini perlu sangat diperhatikan. Lalu selain itu, perlunya pemasangan alat pemantau cuaca sehingga dapat diketahui langkah-langkah apa yang sekiranya tepat untuk kedepannya, sehingga tidak menghasilkan tanaman tersebut menjadi gagal panen atau sebagainya. Lalu pertanian di Belgia. Pertanian di Belgia sangat cocok karena dikelilingi oleh tanah subur dan iklim sedang. Mengkhususkan diri pada taman pasar dan hortikultura tanaman, sereal, kentang, bit gula, kaldu pertanian, dan produksi susu. Karena garis pantai yang pendek, penangkapan ikan memiliki kepentingan yang relatif terbatas sebagai kegiatan ekonomi. Meskipun lahan pertanian mencakup sebagian besar Belgia, luas permukaannya menyusut karena diambil alih oleh pembuatan gedung-gedung pada tahun 2011.
Pada tahun 2011, terdapat 39.528 usaha pertanian dan hortikultura di Belgia. Lalu terdapat metode pertanian yang sekiranya cocok untuk dilakukan pada negara Belgia. Yang pertama itu ada greenhouse, yang kedua ada vertical culture, dan yang ketiga ada integrated farming. Yang pertama ada greenhouse. Greenhouse sendiri merupakan bangunan terstruktur yang telah dirancang dengan sedemikian rupa agar suatu tanaman dapat dibudidayakan pada bangunan tersebut dengan optimum atau maksimal. Greenhouse ini merupakan salah satu metode yang sangat cocok untuk dilakukan pada negara Belgia. Apalagi di negara Belgia seperti yang telah disebutkan memiliki 4 musim yang sekiranya tidak selalu mendapatkan cahaya matahari. Selain itu, temperatur dan suhunya juga selalu berubah-ubah dan sangat rendah. Jadi greenhouse merupakan salah satu metode yang sangat tepat. Lalu yang kedua ada vertical culture. Vertical culture ini merupakan teknik atau metode bercocok tanam di ruangan atau lahan yang sempit dengan memanfaatkan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Vertical culture ini merupakan salah satu metode yang sangat cocok untuk dilakukan karena tujuan utama dari vertical culture ini adalah memanfaatkan ruangan atau lahan yang sempit. Selain itu, vertical culture ini dilaksanakan pada greenhouse sehingga dapat uh, menyesuaikan cuaca pada dalam bangunan tersebut. Jadi kita bisa memodifikasi cuaca atau terutama temperatur dan suhu pada bangunan tersebut, sehingga tidak terlalu ekstrim bagi tanaman yang dibudidayakan. Lalu selanjutnya ada integrated farming. Integrated farming ini merupakan metode atau sistem pertanian yang memanfaatkan integrasi antara pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu wilayah pertanian sehingga menghasilkan hasil yang memuaskan. Integrated farming ini merupakan salah satu pilihan yang cukup tepat karena seperti yang telah disebutkan, tanah pada negara Belgia tidak segembur dengan pada di tanah-tanah di negara yang subtropis. Sehingga dengan memanfaatkan peternakan dan perikanan dapat membuat tanah yang ada di negara Belgia itu menjadi lebih gembur dengan berbagai unsur hara yang diberikan. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk melaksanakan atau untuk menyelesaikan dari kajian hari ini. Sekian presentasi dari saya dan Maul, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.